Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Putrandini, NPM 5021213, kelas 5F MK, Pengembangan Pembelajaran PKN SD, dosen pengampu Bapak Adri Valen, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan bahas materi mengenai macam-macam norma dalam kehidupanku. Adapun materi yang diampu yaitu materi kelas 5 semester 1. Tema 2, norma dalam kehidupanku. Subtema ketiga, macam-macam norma dalam kehidupanku. Adapun pengertian dari norma, berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendalian tingkah laku yang sesuai. Norma merupakan tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat, sehingga terciptalah kondisi yang aman, tertib, dan harmonis. Tanpa adanya aturan seperti norma, masyarakat akan kacau dan memicu benturan atau perselisihan. Adapun tujuan norma, norma mempunyai tujuan yang baik pada setiap anggotanya. Tujuan norma yakni menjadi pedoman, arahan, dasar, dan tata tertib bagi anggota masyarakat supaya tercipta masyarakat yang teratur dan tentram, sekaligus untuk mengatur tingkah laku masyarakat, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. B. Jenis-jenis norma. Yang pertama yaitu adalah norma agama. Norma agama adalah seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci, berisi perintah, larangan, dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama adalah kaidah atau aturan hidup yang bersumber dari agama, kepercayaan, dan keyakinan terhadap Tuhan. Norma agama juga berupa aturan hidup yang harus diterima manusia sesuai perintahnya, larangannya, dan ajarannya. Tujuan norma agama tak hanya menciptakan kepatuhan terhadap Tuhan, namun juga keserasian antara manusia dan sesamanya beserta lingkungannya. Norma agama sendiri dipercaya jika dilanggar memiliki sanksi yang nantinya akan diberikan setelah orang tersebut meninggal dunia, berupa dosa maupun hukuman yang harus dijalankan berdasarkan ajaran masing-masing agama di akhirat. Di Indonesia sendiri, norma agama berbeda-beda dikarenakan terdapat 6 agama berbeda yang hidupnya saling berdampingan. Yang pertama yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang memiliki baik perintah, ajaran, maupun larangan yang berbeda-beda antara satu sama lain. Adapun contoh norma agama. Yang pertama, menunjukkan sikap menghormati perbedaan antar umat beragama. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang ketiga, menjaga hubungan baik antar umat beragama. Yang keempat, membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan berisi aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang bersumber dari hati nurani seseorang. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mempunyai tujuan untuk mengatur tingkah laku seseorang dengan melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk, dan mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Bagi pelanggar, norma kesusilaan akan merasakan penyesalan atas perbuatan yang tidak benar. Norma kesusilaan mempunyai contoh. Yang pertama, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang kedua, selalu mengedepankan sikap jujur. Yang ketiga, tidak mencuri milik hak orang lain. Ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan yang bersumber dari masyarakat melalui kesepakatan bersama secara mayoritas. Norma kesopanan juga berupa hal-hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam tatanan pergaulan sehari-hari. Norma kesopanan juga dipengaruhi oleh adat istiadat, budaya, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dengan begitu, norma kesopanan di suatu daerah atau negara dapat berbeda-beda sesuai standar norma masing-masing.
Norma kesopanan ini diberlakukan untuk menjaga dan menghargai satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan diberlakukannya norma kesopanan adalah penerimaan diri dari masyarakat maupun penghargaan orang lain, khususnya orang yang lebih tua, memahami hakikat dan tata etika dalam bergaul, dan mempunyai bersosialisasi dengan baik, tanpa melanggar hal-hal yang tidak baik. Contoh dari norma kesopanan yang pertama, mengucapkan kata permisi melewati orang lain. Yang kedua, menyapa guru pada saat bertemu. Yang ketiga, bertutur kata sopan dan santun. Yang keempat, mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Yang kelima, memberi atau menerima dengan tangan kanan. Yang keenam, bertegur sapa dengan orang yang kita kenal. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Norma ini berlaku untuk memastikan adanya keadilan yang diterima setiap orang dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, rukun, serta damai. Karena sifat norma ini tertulis dan memaksa, maka jika aturan yang ada dilanggar, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang tegas, yang sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar denda atau dipenjara. Contoh norma hukum. Yang pertama, mematuhi peraturan di sekolah. Yang kedua, menyeberang jalan melalui zebra cross. Yang ketiga, membayar pajak tepat waktu. Yang keempat, tidak melakukan kejahatan yang merugikan warga, seperti mencuri, merampok, dan menipu.